hafal tadi ya. Kalau dulu kan Bambang, tapi Bambang juga susah nama ini. Waktu peserta saya namanya Bambang masuk Israel, hah? Beng-beng? Bukan. Coklat. Jadi hari-hari ini saya menemukan atau menemui banyak anak-anak Tuhan yang masih dalam hidup dalam ketakutan. Takut besar katanya. Takut kenapa? 2023 krisis. Saya bilang, ini sudah bulan Mei bro. Saya bilang, ini bulan Mei sis. Bulan Mei. Ya, Lebaran gak lewat. Ya. Terus apa yang kau takutkan? Ya, tanda-tanda pemulihan belum terjadi. Kalau kau mengharapkan tanda-tanda tapi kau tidak melakukan apa-apa, kau patut takut. Tapi juga orang percaya, ketakutan seperti apa yang harusnya kita hilangkan. Murid-murid Yesus, dia mengalami ketakutan. Yohanes pasal 19 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes pasal 20. Ayo buka dulu sebentar. Ini masa-masa di mana Yesus sebentar lagi naik ke surga atau terangkat ke surga? Yang benar. Naik atau terangkat? Di Alkitab tulisnya naik atau angkat? Naik ke surga. Naik ya, karena dia sudah tes ujian kemarin, jadi dia naik. Yesus terangkat ke surga. Ya, tapi dalam bahasa kalender kenaikan Isa Al-Masih. Ya, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya dalam bahasa Alkitabnya Yesus terangkat. Ya, makanya waktu itu saya ibadah kenaikan Tuhan Yesus berapa tahun yang lalu itu. Tetangga saya nanya, "Pak Pendeta, bukan hari Minggu ke gereja?" "Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus." "Oh, dia naik kelas berapa?" "Ya, oke, gak usah dibahas itu khotbah nanti ya. Jadi masa-masa sebelum Yesus terangkat ke surga, ini Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya berkali-kali, Bapak Ibu. Berkali-kali. Yesus menampakkan diri dan selalu memberi kekuatan kepada mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Aku akan jadi raja, aku akan memerintah. Nah, pikirnya murid-murid, Yesus memerintah di bumi, Yesus memerintah di dunia. Padahal Yesus berbicara tentang raja di atas segala raja. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Sama-sama, karena mereka. 2, 3. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Ini alasannya kuat. Karena pada saat Yesus bangkit, orang-orang Yahudi, mahkamah-mahkamah agama, pemuka-pemuka agama tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka percaya bahwa Yesus dicuri oleh salah seorang muridnya dan disembunyikan, supaya apa yang dikatakan Yesus beberapa waktu sebelum disalibkan terbukti bahwa kuburnya kosong, Yesus bangkit. Nah, orang-orang Yahudi ini nyari murid-muridnya. Ditanya betul, apakah Yesus bangkit atau kamu curi? Nah, karena mereka ketakutan, mereka masuk ruangan dikunci. Takut. Kalau orang hidup dalam ketakutan, susah, Bapak Ibu. Percayalah. Yang pertama, kalau kau takut, engkau kehilangan sukacita. Hilang sukacita. Setelah pandemi, saya baru ke sana lagi, ke Baduy waktu itu. Sebelum pandemi, saya ke Baduy. Wah, masuk sana ya orang bilang gak sembarangan. Ya, masuk sana gak gampang. Kata, iya, kalau kau gak tahu caranya. Kalau kau tahu caranya gampang. Ya, saya masuk ke sana, saya bangun kamar mandi, saya tarik air dari danau ke perkampungan mereka. Baduy itu ada 64 kampung. Ya. 3 Baduy dalam, 61 Baduy luar. Saya ambil satu kampung, saya adopsi. Kampung Kadu Gede, 88 kakak. Waduh, subur di sana, Bapak Ibu. Ya, padi nggak kekurangan. Ya, makanan berlimpah di sana. Ya, Bapak Ibu pernah
lihat orang Baduy di mana? Pernah ada yang pernah lihat? Jalan. Ya di jalan, sambil jualan apa? Waduh. Ah, itu dia. Itu dia. Kalau ketemu mereka lagi, tanya Baduy mana? Kalau mereka bisa bahasa Indonesia, itu pasti bukan orang Baduy. Banyak orang Rangkas Bitung yang ngaku-ngaku Baduy. Tuh. Makanya waktu saya bilang, Mang, sering jualan madu ya? Tangkep orang yang jual madu itu. Tanya Baduy mana? Kalau dia bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, dia bukan orang Baduy. Karena Baduy, buat apa uang? Buat apa? Tanahnya melimpah, padinya melimpah, makanan banyak. Hanya mereka nggak ada listrik. Bukan nggak boleh. Pakai listrik nggak boleh. Jadi kalau saya ke sana, kemudian mandinya nggak boleh pakai sabun. Ayam. Kalau saya mau pakai sabun, saya harus keluar kampung itu. Ada musola di sana, saya mandi di sana. Pakai sabun. Gosok gigi nggak boleh pakai odol. Keramas nggak boleh pakai sampo. Lalu saya pikir boleh ya, dimarahin saya. Mandi sekali. Itu pakai apa? Sabun. Nggak boleh. Dibuangin airnya. Mau dibuang kemana? Kalau mau keramas pakai ini. Dia kasih daun jarak. Nih, gimana caranya? Yuk. Oh iya. Keluar busa kan keluar. Enak gak Pak? Gatel. Tambah gatel. Ya, makanya bisa lagi. Jadi waktu itu saya ke sana. Kok Pak Hari bisa ya sampai bertahun-tahun di situ? Awalnya Bapak Ibu pergumulan. Saya datang ke sana, saya nginep. Malamnya diajak ngobrol-ngobrol sama mereka berdelapan. Ternyata mereka para tetua-tetua gitu, kayak majelisnya di kampung itu. Ngobrol-ngobrol, terus minum pakai gelas mereka yang terbuat dari bambu, pakai air. Ambil ngobrol-ngobrol, minum Pak Hari. Oh, saya minum. Mereka diam. Terus saya minum, mereka diam. Ngobrol-ngobrol lagi. Setengah jam kemudian, salah seorang itu yang paling tua, dia peluk saya. Wah, waktu dia peluk saya, baunya maknyus. Maknyus gitu. Dia bilang, selamat. Pak Hari orang baik. Pak Hari datang ke sini tujuannya baik. Hah? Kenapa ngomong gitu? Ya, kalau Pak Hari tujuannya jahat, Pak Hari sudah meninggal setengah jam yang lalu. Langsung saya takut soalnya. Takutnya telat. Duduk. Tapi Pak Hari nggak usah takut. Ilmu Pak Hari lebih tinggi dari saya nih. Langsung saya agak sombong sekarang. Saya agak sombong. Wah, lo. Pak Hari, kalau boleh tahu, Pak Hari belajar ilmu di mana? Saya bilang, oh di Sekolah Tinggi Teologi Petamburan. Kok hebat Pak Hari katanya? Belajar di mana? Ada, saya bilang. Ada. Adakah jambi-jambi yang perlu saya hafalkan kalau pengen ilmunya kayak Pak Hari? Saya bilang ada. Saya bawa kitab waktu itu. Saya keluarkan dari tas saya kasih. Nih. Dia lihat, dia buka. Tulisannya kecil-kecil. Ini dihafal Pak? Enggak. Saya pun udah hafal. Tapi ini dipraktekkan. Sejak itu dia hormat saya. Apa yang saya katakan, mereka lakukan. Amin. Apa yang saya bilang, mereka lakukan. Amin. Ayo, kita harus mandi. Mereka mandi. Cuma pakai sabun nggak boleh. Nggak boleh pakai sabun. Ayo, gosok gigi. Nggak pakai odol. Kalinya bening banget Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya ketakutan ya. Padahal roh sudah mengatakan, roh yang ada dalam diri kamu besar kali. Dan mereka pun hormat. Tapi kalau saya ingat, mereka isi sesuatu. Saya tanya, apakah pernah dulu orang datang ke sini terus kemudian meninggal? Enggak meninggal sih. Cuma dia nggak bisa keluar dari kampung kami karena punya niat jahat. Nggak bisa keluar. Nyari pintu gerbangnya nggak ketemu katanya. Padahal di depan mata nih, dia muter lagi katanya. Terus mereka ketawa, biarin aja orang itu katanya. Biar, jangan dong. Kalau keliling-keliling sampai 13 kali bisa roboh ini kampung kami. Kayak temboknya Miko. Akhirnya mereka hormat dan
Dan mereka saya ajari belajar membaca. Saya sama istri saya ke sana ngajarin mereka. A, B, orang tua-tua, kumis, jenggot. A, B. Terus setiap kali istri saya bilang, kalau saya kesana sama istri saya naik mobil. Kalau sendirian saya naik ojek. Naik kereta dulu. Saya naik kereta. Depok, Tanah Abang, Rangkas Bitung. Itu jauh banget, 2 jam. 2 jam. Setelah naik kereta, baru naik ojek lagi. 2 jam setengah naik ojek. Makanya saya pilih ojek pangkalan, bukan ojek online. Karena kalau ojek pangkalan saya bisa pilih motor. Kalau ojek online kan enggak, dikirim aja penting. Nah itu pakai. Karena saya harus pilih motor yang baru. Kalau motor yang kurang baru nggak bisa jalannya. Waduh. Makanya begitu keluar stasiun, Mas ojek, saya lihat jalan enggak. Mas ojek enggak. Saya pilih yang baru. Supaya gas. Belajar sana. Akhirnya dimarahin mereka. Siapa yang mengizinkan? Di sini ada proses belajar mengajar. Begitu mereka bilang, Pak Hari. Mereka hormat. Cuma bilang, Pak Hari, atas dasar peraturan kampung, tolong jangan belajar di sini. Di mana? Di luar. Akhirnya mereka punya tempat. Pak Hari jangan takut. Kami punya tempat, Pak. Di mana? Luar kampung sini, Pak. Di tempat kerjaan kami di ladang. Jauh nggak? Dekat, Pak. Berapa lama? 10 kilo. 10 kilo. Jalan, Pak. Mereka tidak boleh naik kendaraan. Jalan. Sampai di sana baru belajar. Ya udah, berarti Selasa depan di sini ya. Sampai hari ini belajar di situ. Sampai hari ini. Oh, mereka udah sekarang lancar mereka baca. Lancar. WhatsApp udah lancar mereka. Ya, tapi handphone nggak boleh masuk ke kampung itu. Dan kali mereka mau masuk kampung Kadu Gede, taruh di depan. Mereka punya motor juga, tapi taruh depan jauh di depan. Pokoknya masuk udah baju hitam, nggak pakai sendal, jalan. Itu mereka akrab. 88 kakak, 15 kakak sudah kenal Yesus Kristus. Nanti lihat di IG saya ya, di IG saya lihat, saya posting semua. Cuma nama-nama mereka saya samakan kadang-kadang. Ya, anak saya juga ikut. Ini yang wanita, ya, yang nomor 2 ini udah mulai jatuh cinta dengan Badui. Tapi jangan sama orangnya ya. Sama Baduinya boleh ya. Tapi orang-orangnya sopan mereka. Baik, Pak, menghargai satu tadi. Mereka bilang ilmu Pak Hari lebih tinggi. Apapun yang saya katakan, mereka bilang iya. Ini hebatnya Tuhan. Amin. Jangan orang yang takut kehilangan sukacita. Ini murid mereka nih, sampai dikunci loh. Dikunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, ya, damai sejahtera bagimu. Karena Yesus lihat, kok gak ada damai? Kenapa? Ketakutan. Kalau suami-suami ketakutan sama istri, pulang dari kantor kalau kau punya salah, pasti kau gak suka cita. Betul. Kenapa sih kok? Kenapa kok? Karena takut. Takut. Engkau kehilangan sukacita. Engkau kehilangan sukacita. Nah, orang yang takut yang pertama kehilangan sukacita. Yang kedua, kalau engkau takut, engkau jauh dari Tuhan. Ini murid-muridnya nih, Yesus datang, tapi mereka nggak benar kok. Mereka nggak benar. Coba lagi lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Ayat 20. Sesudah berkata demikian, 20 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu sama-sama bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sukacitanya hilang. Karena apa? Takut. Tapi begitu mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Dan berapa kali Yesus berkata damai sejahtera? 2 kali. Karena Yesus masih melihat mereka hidup dalam ketakutan. Takut.
Saya nggak tahu anak saya tiba-tiba yang paling kecil kemarin kalau dengar suara maghrib itu langsung masuk rumah ya, langsung masuk rumah. Kalau maghrib, Allah, suruh masuk rumah. Saya bilang kenapa anak? Gak apa-apa Pak. Enggak, saya tanya pelan-pelan, kenapa langsung ketakutan? Kalau takut kok hilang sukacita. Oh, dia dengar cerita dari saudara-saudaranya Muslim. Katanya kalau maghrib itu setan keluar. Gitu ceritanya. Saya bilang, iya Pak. Katanya kalau maghrib ini setan keluar. Oh hebat tuh, saya bilang. Dengan suara maghrib setan keluar. Saya bilang, enggak, setan keluar terserah dia nak. Dia mau keluar kapanpun terserah dia nak. Gitu Pak, iya. Jadi kapan-kapan dia bisa keluar Pak. Kapanpun dia bisa keluar. Tapi ingat, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar kuasanya. Memberi kekuatan kepada kita. Nah, jadi orang yang takut dikuasai roh ketakutan. Yang pertama, hilang sukacita. Yang kedua, jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Siapa yang membunuh 450 Nabi Baal di Alkitab? Elia apa Elisa? Iya betul, ya yakin banget. Kadang-kadang kalau saya tanya jemaat itu, Elia apa Elisa? Elia apa Elisa? Elisa. Elia apa Elisa? Elsade. Elsade. Elia apa Elisa? Elia. Nah pasti yakin, tadi puji Tuhan yakin banget. Ya, kamu tadi mantap jawabannya. Ambil sepedanya. Ya. Kau jauh dari Tuhan. Kalau engkau kehilangan sukacita, engkau takut kau kehilangan sukacita, engkau takut, engkau jauh dari Tuhan. Elia begitu. Habis bunuh 450 Nabi Baal. Dia bunuh atas perintah Tuhan. Kenapa? Karena kemarin setelah bertanding, dia bilang ya, siapa Allahnya hidup? Ayo kasih persembahan. 450 Nabi Baal menyembah Baal. Allahnya mati. Tapi Elia dengan segera dia berkata kepada Tuhan, sebelumnya dia janjian, nanti kalau Tuhanku menerima persembahanku, kalian semua mengakui Tuhanku hidup, siap. Oke. Dia doa, persembahannya diterima, dan semua orang teriak, Tuhannya Elia hidup. Siapa yang berpihak kepadaku? Sini. Yang berpihak kepada Baal sana. Akhirnya atas perintah Tuhan, 450 Nabi Baal dikirim oleh Elia kemana? Sungai apa? Sungai apa? Kalau nggak ada yang siap saya gini terus. Sungai apa? Kalau nggak ada yang siap saya ambil lagi sepedanya ke Sungai Kison. Sungai Kison. Di Sungai Kison atas perintah Tuhan. Ayo baris satu-satu. Ayo sini sekarang maju. Ayo satu. Lempar ke sungai. Lempar ke sungai. 450. Ayo. Capek nggak? Capek banget itu. Mungkin pembantunya Elia, capek nggak Tuhan? Capek. Kamu punya cara bagaimana supaya cepat? Suruh mereka bunuh masing-masing. Sampai Sungai Kison berubah dari darah. Terus selesai kan? Pulang Elia. Ngobrol sama pembantunya. Tuhan, hebat ya Tuhan ya. Hebat apanya? Kemarin 450 Nabi Baal Tuhan sembelih, Tuhan sembelih semua atas perintah Tuhan. Memang kenapa Tuhan? Sebab orang-orang yang kayak gini dibiarkan hidup jadi provokator nanti. Tuhan yang suruh. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan yang hebat. Iya, sementara dia lagi ngobrol, pintu diketok. Tok. Tuhan, kayaknya ada tamu tuh. Tok. Diam dulu. Siapa dia? Tok. Buah semangka, buah kedondong. Kok gak ada yang cakep dong. Buah semangka, buah kedondong. Bukan dong. Ternyata waktu dibuka, siapa dia? Pembantunya Isabel. Mau jadi siapa?
Betapa dahsyatnya Tuhan tuh. Bentar, ada salam dari Isabel. Tuhan, maaf ya, ada salam. Apa salamnya? Besok jam segini, kata Isabel, jam segini, kalau nyawa Tuhan masih ada, Isabel siap dibunuh sama Baal. Ketika dengar berita ini, apa yang dilakukan oleh Elia? Hah? Beresin baju dulu. Packing. Beresin baju. Pembantunya nanya, Tuhan mau ngapain? Shh, diam. Tuhan tadi dapat salam dari Isabel, langsung beres-beres. Mau kemana? Shh, diam. Tuhan, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Elia lari. Sehari perjalanan jauhnya dari Gunung Karmel ke Gunung Horeb. Ini wilayah Israel Utara ke daerah pegunungan Sinai. Dulu memang masih termasuk Israel, tapi sekarang udah di luar Israel Sinai itu. Kalau naik bus bisa 12 jam. 12 jam naik bus dengan kecepatan 100 sampai 110 km per jam, bukan per bulan, per jam. Elia lari sama pembantunya sampai di Gunung Horeb, di kaki Gunung Horeb. Elia ngomong, di sini aja kamu. Kalau ada yang nanya tentang Elia, bilang nggak tahu. Tuh, udah ngajarin bohong. Kenapa? Dikuasai oleh roh ketakutan. Fokus nggak? Fokus. Atau mati? Itu dia, takut dia. Udah? Oh iya, ada yang komentar luas. Oke. Sini masih nyala? Masih. Oke, ini apa? Facebook. YouTube. Yang di Facebook, ayo komen. Takut. Oke, tutup pintunya. Tulis sedang ibadah. Tema ketakutan. Tutup. Oh, ada paket. Ambil dulu. Kalau orang takut begitu, ngajarin bohong. Pernah nggak dulu orang tua, kalau ada yang cari papa mama bilang nggak ada ya? Ada ketakutan. Memang kenapa sih? Jangan banyak nanya. Kalau ada yang nanya mama papa bilang nggak ada. Karena ketakutan. Ngeri loh. Kalau ketakutan ini kau pelihara terus, ngeri Bapak Ibu. Elia sekelas Elia ini ketakutan, dia jauh dari Tuhan. Dia ngomong sama pembantunya, bilang Elia nggak ada. Dia jalan lagi sehari berjalan jauhnya, capek di padang gurun, tidur di padang gurun karena dia capek. Tidur, Tuhan lihat dari atas. Dia lihat ada nggak orang lain? Elia. Dia panggil malaikatnya. Kak, malaikat maksudnya. Kak. Iya, ayam naon. Sini, kau lihat siapa yang tidur itu? Siapa Tuhan? Lihat dan benar. Lihat, iya betul. Kau tidur di situ. Bukankah kemarin dia sudah ditolong oleh Tuhan, mengalahkan pasukan? Dia diancam sama Isabel. Terus dia ketakutan. Terus jangan banyak nanya, terus saja. Sekarang tugas kamu adalah bikinin sarapan. Sayang banget ya Tuhan. Bikin sarapan. Sarapan apa Tuhan? Sarapan kesukaan dia. Baik Tuhan. Ingat gak? Ingat gak? Lupa. Roti bakar. Bikin. Siap Tuhan. Dia bikin roti bakar. Udah numpuk banget. Berapa lapis? Ratusan. Bikin rotinya cepat banget. Kayak ibu-ibu peserta Holy Land, peserta Israel, kalau lagi sarapan pagi di hotel, itu begitu. Cepat banget bikin rotinya itu. Saya bilang, Bu, kok numpuk banget buat siapa? Pak Pelita nggak tahu ya.
udah bungkus. Hebat orang Indonesia tuh, keren banget. Saya nggak tahu ilmu dari mana itu ya. Kita nggak pernah ajarin loh. Sampai suatu hari saya pernah dipanggil sama petugas itu hotel itu. Pak Pendeta sih. Pak Pendeta sering belajar sini ya. Iya. Pak Pendeta saya mau tanya ini, saya penasaran katanya. Ada apa? Apakah orang Indonesia kalau makan telur sama kulit-kulitnya? Enggak, saya bilang. Saya keluarin telur 2 baki penuh nih. Habis langsung. Tapi kulit nggak ada. Itu keahlian khusus. Kulitnya nanti, dia mau menjaga kebersihan, saya bilang. Nggak mau dibuang di sini kulitnya. Di mana? Nanti di gereja sebelah. Saya minta maaf, saya bilang gitu. Nggak boleh Pak Pendeta, katanya. Ini yang membuat harga hotel jadi naik tuh kayak gini katanya. Oke. Begitu di bus kan, masuk semua bus. Bapak itu kita akan berangkat, ya saya bilang. Mobil keluar, terus keluar dari hotel. Ada polisi di depan banyak banget. Pak Pendeta, ada polisi? Iya. Baru kali ini ada polisi. Oh gitu Pak Pendeta. Ngapain? Razia. Hah? Razia apa? Razia orang-orang yang bawa makanan dari hotel. Begitu saya ngomong razia makanan dari hotel, begitu bis ngerem, itu telur duduk dari belakang. Telur, apel, jeruk, numpuk di depan. Haleluya. Kenapa? Mereka ketakutan lapar. Ketakutan. Ya, takut lapar. Padahal Bapak Ibu, makanan ini satu enak-enak. Iya, ya. Emang Pak Ari, kok nggak ada pecel? Nanti, saya bilang. Ada saatnya pecel. Anggaplah kita turis. Ya emang kita turis. Makanya makan, nikmati. Ada yang di Israel puasa. Wah, rugi saya bilang. Apa Ibu tadi nggak sarapan? Kok nggak keluar kamar? Kami puasa Pak Pendeta. Rugi saya bilang. Kenapa rugi? Puasanya itu di Indonesia menjelang perjalanan puasa. Di sini nikmati makannya. Jangan puasa lagi saya bilang. Di sini sudah saatnya menikmati makanan. Oh gitu Pak Pendeta. Ya sudah, saya sarapan dulu ya. Telat. Gak boleh makan lagi. Nah akhirnya jalan. Ya. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen hidup dalam ketakutan. Mereka nggak tahu dampaknya. Engkau kehilangan sukacita. Engkau jauh dari Tuhan. Makanya malaikat udah siap sarapannya. Sudah Tuhan. Harus itu. Jangan lupa air dalam kendi. Taruh di sebelah kanan. Sebelah kanan air, sebelah kiri roti. Terus Tuhan bangun kamu. Di padang gurun tidur sendirian. Tiba-tiba ada suara Elia. Engkau tidur sendirian di rumah. Jangan kan di padang gurun lah. Di rumah aja. Elia. Begitu ya lihat ada roti. Makan. Tidur lagi. Kenapa? Gak peka dengan mujizat Tuhan. Orang yang ketakutan, hilang sukacita, jauh dari Tuhan, tidak peka mujizat Tuhan. Itu. Engkau masih bisa hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Itu karena mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mujizat. Tanggal 5 Mei kemarin WHO mencabut status pandemi Corona seluruh dunia. Sudah dicabut oleh WHO. Sudah dicabut. Sekarang biasa itu. Ya, tapi WHO menyerahkan kebijakan kepada negara masing-masing. Kalau mau pakai masker boleh. Karena ada orang yang sudah terbiasa pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak pede sekarang. Nggak pede aku nggak pakai masker. Aku pakai masker terus. Boleh di ruangan umum gitu boleh pakai masker. Di restoran jangan pakai masker. Ya, karena susah makanan masuk. Tuh, ya.
Jadi status pandemi udah dicabut, bersyukur kita. Tapi ada nakut-nakutin kemarin. Beberapa berita nakut-nakutin. Katanya ada virus lebih kejam lagi. Virus ketakutan. Virus ketakutan. Ya. Jadi kalau kau hidup dalam ketakutan, yang pertama kau kehilangan sukacita. Yang kedua kau jauh dari Tuhan. Seperti Elia, tiba-tiba jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, tidak peka dengan mujizat Tuhan. Tiap hari mujizat. Tiap hari mujizat. Sekarang Lampung jalannya dibetulin ya. Januari kemarin saya sama istri ke sana. Saya sama istri, sama tim ya. Ada 2 tim ya. Akhirnya kami yang ke Tulang Bawang. Tim yang lain di Bandar Lampung. Waktu kami ditempatkan di Tulang Bawang, saya agak kecewa. Jauh banget saya bilang. Saya pengennya di kota. Ternyata Tuhan punya rencana. Kenapa kami harus ke Tulang Bawang? Kami bikin KKR di sana. Siang KKR-nya. Jam 8 pagi sampai jam 12 karena pembinaan anak Tuhan di sana. Itu utusan dari Departemen PI, GPI, Badan Pengurus Pusat Gereja Peter Indonesia, karena saya di dalamnya, bagian PI. Diutus ke sana. Kemudian habis acara makan-makan gitu ya. Terus ada minuman di sana. Istri saya ambil 1 gelas. Dan istri saya kalau minum teh itu tehnya yang medok, yang kental gitu. Dia datang ke pendetanya. Pak pendeta, boleh nggak ditambahin tehnya supaya kental? Pendetanya bilang, itu bukan air teh, Bu. Itu air biasa. Hah? Saya diam. Dia pegangin teh itu, dia muter kemana? Nyari suaminya. Minum Pak. Tehnya nggak kental. Saya minum biasa aja. Bagaimana airnya Pak Ali? Kata pendeta itu. Enak Pak. Oh, itu bukan teh Pak, bukan teh air biasa. Hah? Langsung muter di sini. Tapi kan nggak apa-apa dia muter. Karena apa? Mikirin gitu kan. Kenapa airnya gitu Pak? Kami tampung air hujan untuk kami jadikan air minum dan segala macam. Kalau nggak ada hujan, air kali di depan sana kami tarik. Kenapa nggak bikin sumur Pak? Mahal. Kami sudah 30 tahun berdoa untuk sumur. Belum terjadi sampai hari ini. Berapa Pak? Kami harus bor 150 meter ke bawah. Terus baru dapat air. Berapa Pak kalau mau bikin itu sumur? Total semua, saya bilang. Oh itu Pak, kalau ongkosnya enggak, total semua 45 juta. Saya diam. Besok bikin, saya bilang. Hah, itu saya kaget. Besok bikin. Dia senggol saya. Siapa yang bayar? Kamu. Supaya minumnya bersih. Saya share dengan hamba-hamba Tuhan dan beberapa orang. Saya mau bangun sumur di Tulang Bawang. Ada beberapa yang bantu. Jadi udah keluar air. Airnya bersih. Saya nggak sempat tunjukin di sini ya. Sekali lagi gigi saya semua ada. Setelah manjur gini, terus desa tetangga minta itu untuk satu desa Bapak Ibu, satu sumur itu untuk satu kampung satu kampung. Nah kalau semua satu kampung minta di sini gimana Pak Ari? Nggak apa-apa, nanti saya bangunin yang bagus. Restorannya ada 2 yang besar-besar, ya. Terus di sebelahnya sumur ini ada kotak amal. Saya bilang, emang masjid? Bukan. Nanti orang-orang yang ambil air di sini masukin uang di kotak persembahan ini. Berapa Pak Pendeta? Terserah. Mau 100.000, mau 50.000. Wow, kata dia. Mana mungkin Pendeta? 100.000 katanya. Ya kalau saya bilang 5.000 nanti 5.000 semua, ya kan? Pancing yang besar. Kalau nggak 100 kan bisa 50, bisa 20. Atau minimal 10.000. Oh siapa Pendeta? Tulisin untuk perawatan mesin dan bayar listrik. Masuk. Dan puji Tuhan, mereka mau masukin itu. Nanti tiap bulan dibongkar, panggil itu orang-orang, jumlahnya sekian, untuk listrik sekian, untuk bersin toren, untuk itu pipanya, atur, dan terus berjalan. Kampung sebelah minta di Tanjung Krosok, masa cuma Tulang Bawang yang dibangunkan sumur,
bagi dong. Ini bahaya, saya bilang. Ini bahaya. Kalau sepeda saya suruh ke Jokowi, ya, ini sumur. Oke, saya bilang berdoa. Dan puji Tuhan, besok saya ke Tanjung Krosok. Besok kami sumur. Dan puji Tuhan, besok ke Lampungnya saya gak nyebrang. Karena istri saya takut. Jangan naik kapal dulu. Kenapa? Ada yang terbakar kemarin katanya. Ada kan yang terbakar tuh penyeberangan, ya, lihat di TV ya. Itu bukan kapal yang terbakar Bapak Ibu, bus, mobil. Jadi gak dimatiin mesinnya, karena orang-orang gak mau turun, ya, tetap tidur di bus. Jadi busnya dinyalain terus. Bakar. Saya bilang, jangan naik kapal. Hah? Jangan naik kapal. Terus naik apa? Naik pesawat aja. Puji Tuhan. Makasih ya. Jadi kami naik pesawat, baru cuma dekat banget, 45 menit. Ya, dari Terminal 1 ke Bandar Lampung, Raden Inten, itu 45 menit aja. Itu tuh mau tidur gini udah turun, ya. Mau mendarat ya bangun lagi. Jadi cepat banget. Kami akan bangun di sana. Waktu itu kami survei, Bapak. Pedalaman sekali. Kiri kanan rawa-rawa. Ada gereja Betel Indonesia di sana. Jemaatnya nggak banyak. Mereka berkumpul untuk sumur itu. Dan ada beberapa anak-anak Tuhan yang berbaik hati menitipkan berkatnya buat saya untuk saya bawa besok ke sana. Ada terbangun lagi satu sumur. Terus saya bilang sama pendeta-pendeta, jangan di-share di grup. Kenapa pendeta? Ntar minta lagi. Jadi Lampung sumur semua nanti, oke. Dan Januari kami ke sana. Jalan hancur banget, hancur. Saya bilang sama pendeta, Pak, nggak ada jalan lain. Semua begini Pak jalannya. Ini berapa lama sih ke gereja? 8 kilo aja. Oh, dalam arti dekat 8 kilo. Tapi 8 kilo itu 3 jam. 3 jam lebih. 8 kilo 3 jam. Gini jalannya. Waduh, pantesan kok waktu saya bawa mobil ke sana. Hari mobilnya taruh di pastori aja, pakai mobil saya, kata pendetanya. Pendetanya mobilnya lebih tinggi gitu. Apa mereknya? Pajero. Tinggi, tapi kotor banget. Kotor itu. Saya bilang dalam hati, kok ini pengerjanya males ya. Mobil pendeta mau dipakai rusak kotor gini. Wah, gak nyaman saya. Begitu saya tahu bedanya, oh bener ini. Cuci cukup setahun sekali ya. Cukup Pak Pendeta Lampung kalau menyaksikan YouTube ini atau video ini atau Facebook ini, komen lah. Benar Pak Ari gitu. Dan akhirnya kami ke sana, terus saya berdoa, Pak Pendeta, kita doa untuk jalan ini supaya mulus. Gak mungkin Pak Ari. Januari kami doa. Gak mungkin Pak Ari. Bagi Tuhan dari mustahil, saya bilang. Kami di Lampung udah puluhan tahun Pak Ari. Ini kita protes ke pemerintah. Kita ngomong tetap kayak gini jalannya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Terus kita doa. Ya. Nanti dia kadang-kadang gak dijawab-jawab, gak doa-doa nih. Saya doa Tuhan. Biar jalan ini mulus. Mulus banget Tuhan. Mulus seperti bulan. Mulus. Saya yakin bisa. Terus pulangnya juga begitu. Ngomong sama jemaat, kenapa gak doa buat jalanan? Waduh, udah bosan Pak Pendeta. Doa bertahun-tahun gak. Sekarang kita doa sama-sama. Januari. Kemudian gak lama, itu ada viral tuh. Yang namanya Bima. Memviralkan jalan itu. Tiba-tiba pemerintah pusat datang. Betulkan jalan itu. Dan salah satunya adalah jalan yang kami lalui waktu itu. Dan menuju ke Pulau. Nah, besok saya mau, waktu saya menuju ke sana, saya mau syuting gitu. Ya, saya mau kasih tahu ke jemaat. Ini hasil doa kalian. Bagi Tuhan gak ada yang muncul. Jangan dikuasai oleh roh ketakutan. Karena roh ketakutan membuat nggak peka dengan mujizat Tuhan. Ini benar-benar Yesus. Dia ketakutan. Dia nggak peka bahwa Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Dan orang-orang yang dikuasai oleh roh ketakutan, hidupnya nggak tenang. Hari ini tahu berarti.
Maaf ya dia terlalu keras jadi ya om. Kok jadi bangun ya. Misalnya dipupuk gitu. Iya dong. Kadang-kadang pendeta gitu ya teriak jadi bangun dari. Itu tadi yang diserahkan tadi ya. Puji Tuhan ya. Jadi yang pertama, jangan dikuasai roh ketakutan. Karena roh ketakutan menghilangkan sukacita. Roh ketakutan membuatmu jauh dari Tuhan. Roh ketakutan engkau tak peka terhadap mujizat Tuhan. Padahal setiap hari mujizat, amin. Setiap hari mujizat. Kau bisa melihat masa pandemi ini mujizat, Bapak Ibu. Benar ada orang gak kuat, orang udah gak kuat. Bangkrut semuanya. Tutup di mana-mana toko. Aduh, tapi kita masih bisa. Terus, apalagi yang perlu kau takutkan hari-hari ini? Segala kemuliaan buat Tuhan. Tuhan